Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah pasti sehat semua kan? Pada kesempatan kita hari ini saya akan menghadirkan seorang sejarawan terkenal dari planet sebelah bernama Mr. Suparman. Tepuk tangannya mana guys? Terima kasih. Beliau akan menceritakan peristiwa hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke negeri Habasyah. Kepada Bapak Suparman yang terhormat, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum Pak Suparman, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Semua atas berkat doa Bapak juga ya. Terima kasih. Begini Bapak, kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat beberapa waktu ini, yakni peristiwa hijrahnya sahabat Nabi Muhammad SAW ke negeri Habasyah. Benar. Anda telah mengundang orang yang tepat. Insya Allah kita akan membahas topik ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Los. Baiklah, mungkin di antara Anda semua sudah tidak sabar mendengar penjelasan dari Bapak Suparman bagaimana kisah selengkapnya, kisah perjalanan hijrah para sahabat Nabi menuju negeri Habasyah akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Suparman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kita sudah tidak asing dengan negeri bernama Habasyah ini, yang di zaman modern disebut sebagai negara Ethiopia. Negeri ini berada di timur benua Afrika. Negeri Habasyah saat itu sangat makmur karena tanahnya yang subur dan dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana bernama Raja Najasyi. Apa latar belakang sahabat Nabi tersebut hijrah, Pak? Begini, para sahabat Nabi itu mendapatkan ancaman secara verbal atau ucapan serta mendapat siksaan fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Selain itu, turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk hijrah. Lalu kenapa yang dipilih adalah negeri Habasyah, Pak? Seperti yang setelah saya jelaskan di awal tadi, bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Najasyi. Kalau boleh tahu, berapa orangkah yang ikut dalam peristiwa hijrah ke Habasyah itu, Pak? Peristiwa hijrah ke Habasyah itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Bisa dijelaskan lebih rinci, Pak? Begini, untuk peristiwa hijrah yang pertama itu diikuti sejumlah 16 orang sahabat, terdiri dari 11 orang pria dan 5 orang wanita. Rombongan kecil itu dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama beberapa waktu kaum muslimin menikmati kenyamanan hidup di sana, bebas dari gangguan kaum Quraisy. Namun rasa rindu membayangi para muhajirin di Habasyah dan Utsman beserta istrinya pulang ke Makkah. Utsman dan Ruqayyah mengira bahwa siksaan kaum kafir kepada kaum muslimin di Mekah sudah berkurang. Namun kenyataannya kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menyiksa kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan peristiwa hijrah ke Habasyah yang kedua.
Bisakah Bapak lebih menjelaskan peristiwa hijrah para sahabat yang kedua ke Habasyah ini, Pak? Untuk rombongan hijrah yang kedua, jumlah yang mengikuti perjalanan ke Habasyah semakin banyak. Ada 101 kaum muslimin yang terdiri dari 83 pria dan 18 wanita yang mengikuti rombongan tersebut. Dalam rombongan kedua tersebut ikut pula Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far akan menjadi juru bicara kaum muslimin di Habasyah pada nantinya. Sebentar, apakah orang-orang kafir Quraisy membiarkan saja kaum muslimin melakukan perjalanan hijrah dengan begitu mudahnya, Pak? Tentu saja tidak. Mereka mengirim utusan untuk menjemput kaum muslimin dan menindas mereka kembali di Makkah. Utusan? Siapa mereka, Pak? Kaum kafir Quraisy memilih 2 orang yang paling cerdas dan paling fasih bicaranya di antara mereka, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Mereka berdua datang dengan misi membawa pulang kaum muslimin ke Mekah dengan cara apapun, termasuk dengan jalan menghasut Raja Najasyi tentang pandangan kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana maksudnya menghasut tersebut, Pak? Kemudian bagaimana sikap Raja Najasyi berikutnya kepada kaum muslimin? Para utusan kaum kafir Quraisy mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa kaum muslimin sangat melecehkan status atau kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Lalu? Tentu saja hal itu sangat menyinggung perasaan Raja Najasyi dan para pendeta. Lalu kaum muslimin dipanggil untuk menghadap Raja Najasyi untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Lalu ditunjuklah Ja'far sebagai juru bicara kaum muslimin. Ja'far mengklarifikasi tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin terkait kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Ja'far membacakan surat Maryam ayat 16 sampai 24. Isi surat tersebut menceritakan tentang kisah Maryam yang mengandung Isa alaihissalam. Demi mendengar hal tersebut, menangislah Raja Najasyi dan para pendeta. Raja Najasyi yakin bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar wahyu dari Allah. Akhirnya Raja Najasyi memerintahkan untuk mengembalikan seluruh hadiah yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebaliknya untuk kaum muslimin, mereka diizinkan untuk tinggal di negeri Habasyah sampai kapanpun yang mereka inginkan dalam perlindungan Raja Najasyi. Begitulah peristiwa hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Superman. Mudah-mudahan penjelasan Bapak tadi bermanfaat untuk para pemirsa yang ada di rumah. Sama-sama, dan saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun deh. Di sini kan saya pembawa acaranya, Pak. Saya yang akan menutupnya sendiri nanti. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.